Suka melatih atau dilatih? Dilatih. Pasukan putra atau pasukan putri? Putra. Pasukan junior atau senior? Junior. Latihan siang atau latihan malam? Malam. Danton atau pasukan? Pasukan. Penjuru atau lengkap? Lengkap. Lomba di dalam kota atau di luar kota? Di luar kota. Ngadain lomba atau berlomba? Berlomba. Pakaian lomba atau pakaian PDUB? PDUB. Topi pet atau baret? Topi pet. Assalamualaikum para pembaris. Welcome back to my channel di Arun Bara TV, TV-nya para penggemar baris. Ketemu lagi dengan saya Rustoni di acara bincang-bincang para pembaris. Kali ini saya seperti biasa tidak sendiri. Kali ini kedatangan tamu yaitu Tetri Devi. Beliau adalah seorang paskibraka Kabupaten Indramayu dan beliau juga Purna Arun Bara angkatan 011. Oke, sebelum kita lanjut mengenai bincang-bincang para pembaris dengan Tetri Devi, saya mau memberi suatu pertanyaan buat Teteh. Pertanyaannya itu ada dua pilihan. Jadi Teteh jawab, pilih salah satu tapi jawab dengan cepat ya. Baik. Sudah siap? Insyaallah. Suka melatih atau dilatih? Dilatih. Pasukan putra atau pasukan putri? Putra. Pasukan junior atau senior? Junior. Latihan siang atau latihan malam? Malam. Danton atau pasukan? Pasukan. Penjuru atau lengkap? Lengkap. Lomba di dalam kota atau di luar kota? Di luar kota. Ngadain lomba atau berlomba? Berlomba. Pakaian lomba atau pakaian PDUB? PDUB. Topi pet atau baret? Topi pet. Oke, terima kasih. Mungkin tadi pertanyaan buat refresh otak kita biar nggak tegang gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke perkenalan dari Tetri Devi. Silakan perkenalan diri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tri Devi Prasaski. Saya Arun Bara, alumni angkatan 011. Terus saya juga termasuk PPI Purna Paskibraka 2017 Kabupaten Indramayu. Jadi seorang PP itu gimana sih rasanya? Ya asik sih Kang, terutama kita tuh udah bisa banyak teman-teman baru ya. Terus juga pengalamannya tuh bukan hanya sedikit, jadi kita bisa ngadain lomba ataupun kita bisa juga berlomba. Termasuk pengalaman dari teman-teman yang lain tuh bisa kita salurkan buat diri kita sama teman-teman nanti kita semua. Kalau boleh tahu, seleksi PP itu dari awal seleksi tuh ada berapa tahap gitu? Kalau dihitung tahapnya sih banyak ya Kang ya. Cuman untuk waktu seleksi pas angkatan saya itu selama 3 hari. Jadi untuk hari pertama itu kita administrasi, contohnya berkas-berkas. Nah untuk hari kedua itu kesehatan, kelengkapan, dan hari ketiganya itu baru kita pantohir gitu. Pas Tri Devi daftar ke PPI kan, perkiraan ada berapa orang gitu yang ikut daftar? Yang ikut daftar sih banyak ya. Untuk yang laki-laki hampir 1.000, yang perempuan juga hampir 1.000 sih. Dari misalnya dari 2.000 peserta yang daftar, yang terima berapa orang? Untuk putra 25, untuk putri juga 25 sih Kang. Itu buat pengibaran sama penurunan apa pengibaran doang? Iya, untuk pengibaran pagi dan untuk pengibaran penurunan sore. Selama udah menjadi Purna Paskibraka Indonesia kan Kabupaten Indramayu, sekarang kesibukannya apa sih? Untuk sekarang sih kerja ya Kang ya, karena udah lulus juga. Iya. Jadi ya untuk sekarang kerja.
karena kan udah mulai dewasa, jadi ya kita harus bisa berpengalaman, apalagi kita dari Purna Paskibraka punya pengalaman, jadi kita harus mengapresiasikan pengalaman kita ke kerjaan gitu. Kenapa nggak ngelanjutin kuliah gitu? Atau daftar jadi seorang TNI atau Polwan? Ya untuk daftar sih udah pernah Gitu. Iya ke polisi, cuman untuk polisi mungkin belum rezeki ya, tahun lalu sama tahun sekarang 2 kali sih sekarang. Tuh tahun lalu saya sih sampai pantohir ya Kang, tapi untuk tahun ini rankingan awal langsung gugur. Jadi semoga untuk daftar kedepannya juga dilancarkan. Amin. Kalau boleh tahu daftar Polwan tuh caranya gimana? Buat daftar Polwan itu banyak sih caranya, tapi yang terutama itu fisik, kesehatan kita, dan administrasi, bukan administrasi dalam bentuk apa ya, tapi berkas. Kita tuh harus nyiapin minimalnya itu 5 rangkap untuk berkas daftar Polwan atau polisi yang lain, karena itu tuh termasuk persyaratan. Lalu terus ada kesehatan gitu Kang untuk tes-tesnya, ada juga fisik kayak lari, renang gitu. Banyak sih untuk persiapannya, harus dari awal-awal dan sebelum lulus sekolah harus dipersiapkan semua. Kalau boleh tahu pas pendaftaran Polwan itu di daerah Kabupaten Indramayu apa di luar Kabupaten Indramayu? Untuk daftarnya sih kita melalui Polres dulu, Polres Kabupaten Indramayu. Nanti untuk seleksinya itu kita ke Provinsi Jawa Barat, karena untuk seleksi itu kita per provinsi. Jadi gitu, seluruh provinsi Jawa Barat tuh dikumpulin di daerah Bandung. Kan tadi kan bilang kalau udah kerja gitu. Kalau boleh tahu kerjanya di mana? Apakah sesuai sama jurusan pas sekolah atau tidak? Kalau untuk jurusan kerja ya, saya kan masuk PKJ, cuman untuk pengalaman kerja sekarang saya masuk di Hotel Wiwi Perkasa 2, bagian resepsionis. Sedikit menyinggung dari jurusan, iya sedikit menyinggung sih. Soalnya kan saya juga bagian administrasi, jadi ada sangkut paut dengan komputer. Itu tuh kalau di hotel tuh kontrak apa semaunya? Kalau di hotel tuh bisa kontrak, bisa semaunya, tapi untuk saya pribadi untuk kerja di hotel itu sekarang semaunya. Berarti tergantung kitanya gitu kan? Betul. Kalau boleh tahu kan Teteh alumni Purna Arun Barat, terus menjadi paskibraka juga ya. Pernah ngelatih sekolah atau enggak sih? Pernah sih, di SMP 4 Sindang sama Kang Casmana, itu juga dari Coach Kang Sam sih. Gimana sih suka dukanya ketika melatih anak-anak SMP gitu? Kalau melatih anak SMP, apalagi anak SMP zaman sekarang ya, banyak banget yang sosial media, jadi itu agak susah. Cuman kalau udah akrab, udah masuk ke dalam jiwa-jiwa mereka tuh jadi asik gitu, seru ngobrol sama mereka tuh. Tuh. Ketika selama menjadi anggota Arun Bara, prestasi apa aja yang pernah diraih? Untuk prestasi paling lomba ya Kang ya, kayak lomba di kabupaten, cuman belum sempet menang waktu itu mah. Terus ada di Bandung, Batu Jajar kalau nggak salah mah, sempet bawa piala, tapi cuman lupa ya juara apa. Terus ya banyak sih Kang, cuman masih beberapanya lupa. Hal apa sih yang nggak bakal dilupain ketika latihan sama anggota Arun Bara? Kalau untuk latihan yang nggak bisa dilupain itu latihan malam. Terutama kalau udah ada big bossnya, yaitu Kang Samsudin. Jadi kalau di situ tuh kita tuh kayak ngadu mental gitu, seberapa kuat kita, seberapa tajam baris-barisnya kita itu Kang. Suka dukanya ketika menjadi anggota Paskibra Arun Bara? Suka dukanya tuh banyak ya, terutama waktu mau lomba sih, kita tuh kadang sering kekurangan dana, jadi harus mengutin atau kita bisa jualan gitu. Ya banyak banget sih, terutama yang paling salut tuh sama guru angkatan saya sendiri. Soalnya beliau tuh biarpun maju sendirian, tapi tetap berusaha dan terus motivasi kita. Oke, kembali lagi ke Paskibraka ya. Kan Paskibraka kan tadi ada berapa tahapan? Banyak.
kan di sini kan barangkali adik-adik Arun Bara maupun para subscriber Arun Bara TV mau tahu gitu perjalanan atau cerita apa sih intinya perjalanan dari awal pendaftaran sampai jadi paskibraka gitu gimana, bisa diceritain? Awal-awal tuh kita kan banyak, satu sekolahan itu ngirim kurang lebih 30 waktu angkatan saya, laki-laki sama perempuan. Di sekolah juga kita tuh seleksi dulu siapa yang paling bagus, nanti kita kirimkan ke kabupaten. Pas sudah sampai kabupaten kita juga seleksi lagi. Hari pertama itu administrasi, untuk adik-adik nanti siapin administrasinya, yaitu kayak berkas kesehatan, terus surat izin dari sekolah, dan masih banyak lagi. Nanti biasanya ada dari Purna Paskibraka Indonesia itu Kabupaten Indramayu biasanya ngasih informasi untuk administrasinya. Terus tahap selanjutnya habis administrasi itu kita cek kesehatan, kayak misal mata, terus ada varises, terus kaki O atau X gitu. Banyak lagi untuk kesehatan. Terus jasmani itu contohnya lari, push up, sit up, terus udah sih masih gitu. Di situ juga ada keseruan yaitu yel-yel. Nanti kalian tuh bakalan diajak oleh Paskibraka Indonesia Kabupaten Indramayu itu yaitu yel-yel. Kita yelling bersama di sana supaya nggak jenuh. Habis seleksi itu biasanya kan ya banyak mentor-mentor, motivator, terus juga yang ya memotivasi kita gitu. Terus banyak lagi untuk seleksinya, kayak semisal seleksi yang paling terakhir itu pantohir. Untuk adik-adik, apalagi yang udah memenuhi syarat untuk pantohir itu, kalian gak usah khawatir. Di situ tuh kalian emang benar-benar bakalan diuji mana yang paling terbaik dari sekolah kalian, dari Kabupaten Indramayu. Jadi untuk adik-adik, Tete juga punya tips satu buat kalian, apalagi yang kurang tinggi. Waktu dulu Tete juga kurang tinggi sebelum masuk seleksi Paskibraka. Nah, awal-awal itu kata neneknya Teteh, kita tuh makan malam yang banyak. Kalau udah agakan berisi sedikit, di stop makannya. Habis itu kita lari-lari atau main push up atau apa, pokoknya olahraga di rutini, nanti badan kita tuh bakalan tinggi sendiri. Tapi untuk makan malamnya udah di stop sampai situ aja. Gitu untuk tips mau tinggi. Terus untuk tips buat bisa lari kenceng itu atur napas biasanya. Setiap satu langkah itu napasnya satu. Jadi kalau seandainya kita udah 10 langkah kan kita bisa mengatur nafasnya tuh lebih baik. Jadi awal-awal nafas itu kita pelankan terlebih dahulu. Terus untuk push up sama sit up itu teman-teman bisa belajaran di rumah. Tapi jangan gunain alas yang kasar karena itu bisa nyakitin lutut sama bisa nyakitin kepala. Jadi untuk biasanya sit up. Jadi untuk sit up sama push up itu kalian bisa gunain alas ataupun rumput karena itu tuh paling bagus banget buat uji coba kekuatan kita. Tuh. Kan tadi Teh Tridevi ada bilang tahap pantohir gitu. Kan barangkali Pak Junior Arun Bara kan nggak tahu gitu, masih belum tahu apa sih pantohir itu. Kan barangkali baru masuk Paskibra kan, kalau dari SMP kan kemungkinan ada kayak gituan. Paling Paskibra paling pelantikan apa kan, nggak barangkali nggak bahas tentang pantohir apa gitu. Kalau untuk pantohir tuh pertama gini Kang, semua nilai yang tadi kita udah lakuin kayak kesehatan, lari, terus juga administrasi itu dikumpulin jadi satu, kita tuh masuk perankingan. Habis itu tuh dalam satu ruangan yang emang bener-bener siswa-siswi terbaik itu bakalan dipilih di situ tuh. Biasanya kurang lebih dari 50 orang siswa-siswi terbaik. Jadi kita di situ dipilih siapa yang paling bagus, terutama yang tinggi ya. Karena PPI Purna Paskibraka Kabupaten itu pilihnya yang tinggi-tinggi. Jadi habis itu kalau udah dilihat semua keseluruhan nilainya, teman-teman tuh bakalan diliatin mana yang paling bagus. Jadi yang namanya pantohir tuh pemilihan putra-putri terbaik dan akhir nilai tesnya. Berarti seleksi akhir gitu, tahap akhir ya. Betul. Kan gimana sih rasanya, perasaan Teteh bahwa kalau tahun ini nggak ada seleksi Paskibraka gitu? Untuk tahun ini tuh ya pertama sih kaget ya karena pandemi COVID ini, jadi ya banyak dari Purna Paskibraka kaget, terutama saya kan termasuk panitia penyelenggara. Awal-awal sih banyak yang udah ngirimin video pendaftaran mereka,
Cuman karena emang dari provinsi, bukan, karena dari apa sih namanya tuh, pemerintah atau apa sih? Karena dari pemerintahnya belum ngizinin, jadi untuk tahun ini itu di cancel. Jadi buat adik-adik yang tahun ini belum bisa ngibarin, insya Allah untuk adik-adik tahun depan masih bisa ngibarin. Nah kan adik-adik yang sekarang kan nggak bisa ikut seleksi gitu. Nah angkatan sekarang itu terus tahun depan boleh daftar atau tidak gitu? Kemungkinan untuk Kabupaten Indramayu sendiri bakalan lanjut di 2021. Berarti yang angkatan 2020 nggak boleh daftar lagi ke? Kemungkinan. Kan katanya sih, dengar-dengarnya kan tadinya si Tetri Devi itu kan bukan masuk pasukan inti gitu kan, katanya kan cadangan. Nah kok tiba-tiba pas pengibaran bisa jadi pasukan inti gitu, bisa ngibarin? Nah iya, waktu terakhir juga saya tuh pertama sih kan Pantohir ya, Pantohir itu dipilih dari 25 terbaik, sedangkan saya masuk 10 itu yang pasukan cadangan. Awalnya sih ya sedih gimana gitu ya rasanya, udah 3 hari kan kita seleksi, ternyata cuma jadi cadangan. Pas itu tuh ada salah satu yang keluar dari PPI, jadi saya yang gantiin. Ya saya juga terima kasih buat coach Kang Sam karena bisa buat saya terus bangkit. Jadi pas ada yang keluar saya emang bener-bener kayak berani maju gitu. Dan di situ juga emang yang namanya cadangan tuh nggak usah khawatir karena masih banyak rezeki lain. Ya contohnya saya sendiri, awal-awal sih saya putus asa, udahlah saya jadi cadangan, buat apa ikut lagi. Tapi ternyata kan Allahu a'lam bishawab, kita bisa masuk dari pasukan inti gitu. Kalau boleh tahu tuh kan 10 cadangan gitu. Nah cadangan tuh sama nggak sih kayak pasukan inti, kan dapat baju, dapat apa pin gitu? Untuk cadangan sendiri sebenarnya nggak dapet kayak gitu ya Kang. Jadi kalau untuk cadangan mah salah satu yang keluar baru bisa masuk. Jadi mereka tuh baru bisa dapat pakaian itu karena mereka udah jadi pasukan inti. Berarti cadangan cuma gantiin, berarti cadangan nggak dapat fasilitas apa-apa gitu? Betul. Paskibraka tuh latihannya tuh di mana aja sih? Untuk latihan sendiri kita tuh di alun-alun Indramayu, latihan di situ karena emang pengibaran kan di situ juga. Awal-awal tuh kita latihan kayak PBB dasar gitu, terus penjelasan tentang paskibraka itu apa. Habis latihan ya kita seiring berjalan waktu, karena latihan kan seminggu sekali. Untuk tanggal 17 Agustusnya juga kita tuh nggak latihan kayak seperti biasa, jadi 10 hari kita di karantina gitu. Kan tadi tempat latihannya di alun-alun gitu. Kalau jadwal latihannya sendiri gimana? Kan kita kan pas itu kan masih sekolah kan. Nah, apakah latihannya pas sekolah dispen, apakah pulang sekolah latihan, apa Sabtu Minggu gitu? Untuk kita sendiri waktu 2017 tuh liburnya baru hari Minggunya aja. Jadi untuk latihan kita ambilnya itu Sabtu Minggu sekali di hari libur. Setiap latihan itu dari waktu jam 7 pagi sampai jam 3 sore gitu. Latihannya gimana sih? Keras atau tidak, Pak? Latihan sama tentara apa sama pelatih biasa gitu? Sama Purna lagi? Untuk pelatihannya sih keras ya Kang ya. Tapi untuk hari-hari pertama itu sama pelatih, para pembina. Terus untuk selanjutnya baru ke karantina 10 hari itu baru sama tentara digabungin. Tetri Devi masuk pasukan 17 atau 8? Aku masuk pasukan 17 pagi, pengibaran pagi. Berarti sama kayak satu lagi yang dari Bandara, Kang Sanuri ya? Kang Sanuri, Kang Wawan sama Kang Dede. Berarti pas angkatan 2017 ada 4 orang. Betul. Kan pas paginya mau pengibaran itu, malamnya tuh ada acara apa namanya, pengukuhan kan kalau nggak salah. Gimana sih rasanya pas apa gitu disematin pin sama apa ini sabuk sama Bupati Kabupaten Indramayu? Untuk perasaan ya Masya Allah banget. Jadi emang baru pertama kali kan pengalaman kayak gitu. Jadi tuh kayak yang namanya pengukuhan tuh benar-benar hari yang kayak hari spesial gitu kan. Orang tua kita tuh diundang ke pendopo
Nah di situ tuh mereka tuh nyaksiin gimana gimana kita proses latihan gitu, kayak ya bener-bener mereka tuh bisa ngerekam keabadian hari-hari itu. Terus kan sebelum pagi kan orang tua kan pasti ikut pengukuhan juga. Di situ tuh ada pengalaman menarik dari saya kan. Jadi pas pengukuhan orang tua saya nggak datang. Beliau emang datang, cuman karena belum ada informasi, yaitu informasinya tuh beliau tuh nggak masuk ke dalam pendoponya. Jadi di situ kan ada obor setiap tanggal 17 itu malamnya ada obor, banyak obor banget. Sedangkan beliau itu datangnya cuma lihat obor, beliau nggak tahu kalau disuruh ke pendopo. Jadi buat teman-teman selanjutnya nih kan ya, terutama buat adik-adik nih, untuk pengukuhan itu orang tua harus disuruh masuk ke pendopo, jangan lihat obornya. Jadi pengalaman saya tahun 2017 itu benar-benar sedih karena orang tua yang lain itu mama teman-teman ada saya di sendiri sampingnya gitu orang iya tua. betul gitu, jadi mereka pelukan foto-foto sedangkan saya di situ pas malam pengukuhan itu cuma sendirian. Tapi alhamdulillahnya tuh ada dua sahabat saya yaitu Tumiani sama Utin tuh datang, mereka tuh kayak surprise banget ya, biarpun mereka bukan bukan keluarga tapi mereka udah bener-bener bikin saya senang gitu kan. Itu sih. Kalau kan katanya si Tetri Devi kan punya kembaran gitu. Nah, si kembarannya itu pas malam pengukuhan datang apa enggak? Untuk kembaran saya sendiri ya, dia kan namanya Trideva ya, Trideva Francisca sama kayak saya, cuma beda 15 menit doang sih. Malam pengukuhan sebenarnya dia tuh nggak tahu apa-apa, kan saya udah sama dia tuh dipisah. Jadi untuk yang datang tuh bapak uak saya sama adik saya yang datang. Jadi untuk keluarga saya sendiri, untuk mini mama sama kakak-kakak saya belum sempat datang karena emang informasinya tuh nggak terlalu luas. Jadi kita kayak ngundang orang-orang yang nganter kita sebelum karantina gitu. Kalau boleh tahu kan saudara kembarnya. Siapa yang jadi kakaknya, siapa yang jadi adiknya gitu? Untuk kakak itu Deva ya, dia kakak, saya adiknya. Kalau bedain orang kembar mana kakaknya mana adiknya tuh gimana sih, kan ada orang bilang ya kalau kakaknya tuh yang keluar duluan tuh berarti adiknya, kalau yang kakaknya keluarnya terakhir karena dibilangnya gini, kalau yang terakhir itu dibilang kakak karena dia tuh yang keluarnya terakhir tuh dia bantu ngeluarin adiknya dulu yang pertama katanya gitu. Jadi apa itu benar apa tidak? Kalau untuk saya pribadi sebenarnya yang keluar duluan itu kakak saya dulu, Deva keluar duluan karena saya nggak nyangkut ke kayak masa lalu ke orang-orang zaman dulu. Jadi kata dokter ya udahlah itu yang duluan, ya udah itu yang kakak gitu. Makanya untuk perbedaan kakak sama adik itu ya beda tipis sih, tapi untuk saya pribadi gampang banget bedainnya karena muka kita tuh nggak mirip sama sekali. Gitu kan. Sekarang kembali ke ini ya, tadi kan pas Kibra udah ya, sekarang ke pengalaman di sekolah gitu kan, katanya si Teteh dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh menjabat sebagai ketua kelas gitu. Tapi tuh kan apa namanya, kalau ketua kelas kan biasanya sangat nggak disukai sama apa anak kelasnya kan. Kan biasanya kalau ketua kelas kan kalau yang lain jam kos itu ke ruang guru minta tugas gitu, biasanya itu kan biasanya kayak gitu, jadi kan dibenci gitu sama anak-anak yang lain. Apa sih tanggapannya ketika jam kos terus si Tete naik ke ruang guru minta tugas terus teman-temannya pada ngomong gitu? Sebenarnya untuk saya pribadi sendiri sih kadang kalau sebelum minta tugas saya juga kompromi dulu sama teman-teman sekelas, aku mau minta tugas atau enggak, kecuali emang gurunya emang maksa banget kayak harus kamu nih Devi harus ke ruang guru, padahal teman-teman katanya bilang jangan gitu. Tapi kan karena ini udah kewajiban saya sebagai ketua kelas dan juga emang udah dapet amanah, ya mau gimana lagi, teman-teman juga pasti bakalan ngerti sih gimana posisi ketua kelas dan gimana posisi mereka juga pasti bakal ngerti. Untuk teman-teman saya sendiri yang satu kelas itu mereka asik sih, jadi kalau emang ada tugas tambahan yang pribadi saya sendiri yang pengen mereka nggak mau, mereka juga bakalan agak menghargai karena emang menyangkut penilaian juga kan untuk aspek sekolah gitu. Gimana sih jadi ketua kelas gitu kan,
berarti mimpin satu kelas, ibaratnya satu kelas 30 anak gitu kan, mimpin 30 anak kan, gimana sih rasanya? Kan biasanya anak-anak kan ada yang suka gibah lah, inilah pas belajar gitu, gimana sih biar apa namanya nggak apa sih grup-grupan gitu kan, biasanya kalau anak SMA kan grup-grupan gitu. Untuk iya sih, kadang banyak kan yang grup emang kita juga di kelas tuh emang ada beberapa orang itu kayak punya tim sendiri gitu. Tapi satu sih, kalau seandainya ada perlombaan itu kelas kita tuh paling kompak, kompak banget. Jadi nggak jadi masalah gitu mau geng atau apa, yang penting di saat ada emang situasi yang benar-benar mengharuskan kita itu harus bersama, kita bisa bersama. Jadi untuk ketua kelas sendiri, saya kan sebagai ketua kelas ya, buat ngatur teman-teman tuh gampang sih sebenarnya. Cuman untuk ngatur diri sendiri jauh lebih susah. Pernah nggak sih kan kelasnya si Teteh nih jam kos gitu, terus di kelas sebelah lagi belajar gitu, nah di kelasnya si Teteh rame terus gitu kayak ribut apa terus, nah guru dari kelas sebelah itu nyamperin ke kelasnya si Teteh marahin gitu, pernah nggak? Pernah sih. Waktu itu emang kelas kita kan, saya sendiri kan dari alumni TKJ ya, TKJ 2, di sebelahnya kan ada TKJ lain. Jadi kalau TKJ 2 tuh emang budaya ribut sih menurut saya, karena emang apa ya, yang kalau diem itu kayak nggak asik gitu, apalagi di kelas Apalagi saya. anak cowok ya, sering Apalagi anak dangdutan cowok. gitu, mainan ini Benar, meja. ya itu benar. Jadi emang guru lain tuh di sebelah tuh pernah masuk ke kelas, katanya suruh diem. Ya emang beberapa saat kita diem, tapi ya kalau udah ada satu lagi yang mendahului itu pasti emang ribut lagi ya gitu. Emang jadi guru yang di sebelah kadang yang ngajar tuh ya udahlah, emang anak-anaknya dasarnya kayak gitu, jadi ya bebas sih kadang. Di kelas TKJ 2 kan perempuan ada 22 kalau nggak salah, terus laki-laki ada 9 kan. Nah dari perempuan sama laki-laki itu ketika ada praktek atau lomba per kelas tuh pernah nggak sih beda pendapat gitu sampai harus ribut dulu antara laki-laki sama perempuan gitu, yang ini mintanya seandainya bikin teater gitu, yang ini mintanya teater kayak gini, yang cowok mintanya ini gitu, pernah nggak sih? Pernah sih, apalagi waktu terakhir tuh kita lomba, bukan lomba ya, penilaian kesenian. Kita buat 2 grup, yaitu grup cowok-cowok, grup cewek sama grup cewek. Awalnya sih mau disatuin, cuman karena kita beda pendapat, terus juga nggak ada yang satu selera, jadi ya udahlah gini aja lebih gampangnya. Jadi emang di dalam kelas tuh kadang kita musyawarah dulu enaknya gimana. Kalau seandainya emang nggak ada yang satu pendapat, kita ambil pendapat yang paling besar gitu sih Kang. Karakter di dalam kelas tuh siap ada nggak yang orang paling pendiam banget sampai-sampai dia tuh nggak mau gabung gitu sama teman lainnya, asik main HP gitu kalau istirahat sendirian? Kalau sendirian sih pendiam banget, emang ada pendiam banget. Tapi kalau untuk no life atau yang sendirian itu nggak ada, karena emang saya pribadi ya nggak suka kalau ada temen yang kayak sendirian gitu. Jadi emang satu kelas tuh harus kumpul bareng-bareng gitu, biarpun ya kadang susah sih kan, tahu sendiri kan ya, yang namanya ngobrol sama anak yang pendiam banget tuh emang susah gitu. Jadi kita harus cari topik, ya nggak tahu topiknya gimana, yang penting bisa nyatuin kita semua gitu. Kan biasanya pas sekolah kan kalau habis ada acara biasanya ngadain acara lagi kan, pulangnya acara makan-makan gitu. Nah pas acara makan-makan tuh kan pas sekolah mah iya datang semua kan ke sekolah, tapi pas mau ngadain makan-makan yang datang cuma 5 orang 10 orang gitu, pernah nggak? Pernah, kalau kayak gitu malah bukan Sering. pernah lagi, sering ya. Soalnya yang namanya ngumpulin anak-anak itu agak kan susah. Ya susah emang karena Dengan- ada kesibukan, terus atau dengan karakternya mereka kadang nggak satu suara kan, sering banget kalau kayak gitu. Tapi untuk kekompakan ya buat TKJ 2 apalagi, kita tuh kadang emang sering kompak, biarpun yang misal yang kumpul tuh kadang paling sedikitnya 10 orang, jadi emang bisa dibikin rame dan bikin asik sendiri gitu. Tuh yang namanya TKJ 2. Kan TKJ teknik komputer dan jaringan kan, berarti mau apa tentang intinya tentang komputer gitu kayak prakitan kan. Pas pelajaran prakitan otomatis bergaul dengan ini listrik kan ya, power supply gitu. Pernah gak sih pas prakitan si aliran listrik udah dimasukin ke power supply, terus nah si
anak tersebut apa namanya ngencengin apa baut. Nah yang dipegang tuh pas obengnya yang dipegang bukan atasnya, bukan karetnya, tapi bawahnya yang kayak induktor gitu kan. Iya. Pernah gak kayak gitu sampai kesetrum gitu? Pernah sih, ada satu anak ya kalau nggak salah mah laki-laki deh, sempat kesetrum, cuma kesetrum juga nggak sampai kenapa-napa, cuma kayak deret gitu, karena kan kita dari kelas 1 juga diajarin gimana cara supaya nggak kena aliran listrik Yang gitu. tegangan Yang tinggi. tegangan tinggi diajarin sih dari awal masuk juga, jadi emang pas kena setrum sedikit juga emang kita bisa ngelepasin gimana caranya gitu. Ketika jam kos kan di SMK 2 Indramayu kan banyak pohon mangga gitu kan. Kalau saya lihat kan kelas lain mah kan ketika jam kos gitu, ketika pohon mangga berbuah pada ngambilin mangga terus bikin ngerujak bareng gitu. Nah TKJ 2 itu sama kayak gitu apa dia mah lebih kayak takut gitu mau ngambil mangga, walaupun itu bukan kan beratnya mangga di SMK kan nggak ada yang punya, ibaratnya kan punya semua lah, tapi kayak beratnya kan kalau TKJ 2 tuh kayak takut apa sama kayak gitu. Kalau TKJ 2 itu umum, ada yang ambil mangga kita juga ambil gitu. Jadi ya emang kalau nggak ada hal yang nggak bikin ribut tuh nggak asik kalau untuk TKJ 2. Jadi apalagi kan kalau musimnya mangga nih kan ya banyak dari kelas-kelas lain juga udah ngincer yang gitu. TKJ 2 pasti duluan, karena apa? Karena emang deket banget kadang wilayahnya TKJ 2 tuh deket banget sama posisi mangga itu. Jadi justru kelas lain tuh malah lebih marah kalau TKJ 2 yang ngambil gitu kan. Terus juga kan TKJ 2 mah ini kan apa intinya pohon apapun yang berbuah pasti diambil kan, kayak iya. di belakang kelas pas dekat empang tuh ada kersen. Ya sampai manjat sih anak-anak TKJ 2 banyak banget pokoknya. Kalau boleh tahu wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 12 ganti-ganti apa tidak? Untuk wali kelas itu kita nggak pergantian sih Kang. Pas kelas 1 itu ibu, kelas 2 juga Ibu siapa? ibu siapa sih? Ibu Epi ya? Kelas 2 kakak. Kok di kelas 1 dulu? Rohim. Rohim ya? Yang kelas 3 Ibu Dian. Pas kelas 1 tuh Ibu Epi. Iya. Ibu Epi tah? Oke, seterusnya. Pas kelas 1 tuh Ibu Epi, kedua tuh Pak Rohim, ketiga tuh Ibu Dian. Yang paling asik tuh Ibu Dian sih pas kelas 3, soalnya tuh emang gaya bahasa Ibu Dian juga emang kayak gaul gitu, jadi Terus bisa suka masuk support gitu. suka support banget. Apalagi sekarang Ibu Dian sedang bergelut apa di dunia YouTube gitu, mau karir jadi YouTuber gitu kan sering gitu. Terus juga kalau ada acara apa kan dia sering ngasih sesuatu gitu. Ya mungkin tadi udah diceritain dari perjalanan jadi paskibraka sekolah sampai pengalaman di sekolah jadi ketua kelas gitu. Nah ini ada pertanyaan dari WA yang masuk ke WA saya dari Muhammad Rizal Fahrudin dari Paskibra Istiqomah MTS Negeri 6 Cirebon. Ini pertanyaan, pengalaman Teteh menjadi Paskibra Kabupaten Indramayu apa gitu, dan siapa orang yang paling berjasa ketika Teteh masuk Paskibraka Kabupaten Indramayu? Apa pesan Teteh untuk para junior agar bisa jadi panutan bagi junior-juniornya? Kalau untuk pengalaman banyak banget ya Kang ya, terutama gimana sih caranya kecewa jadi cadangan sampai kita bisa jadi pasukan inti. Terus juga kalau untuk orang yang paling berjasa itu menurut saya sih Kang Sam, dia itu big boss besar dan coach besarnya saya. Terus untuk motivasi buat adik-adik, semoga adik-adik dapat melanjutkan ke Purna Paskibraka Indonesia, dan semoga adik-adik yang pengen jadi Purna Paskibraka Indonesia itu bisa harus selektif dari sekarang, yaitu harus berusaha dari sekarang dan harus giat dan meraih cita-citanya, terutama apalagi yang menjadi Purna Paskibraka Indonesia. Itu gampang banget loh, cuma cukup modal berusaha aja untuk jadi Purna Paskibraka Indonesia. Ya mungkin itu penjelasan dari Tetri Devi. Terima kasih atas penjelasan tentang paskibrakanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Rustoni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.